Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dari tempat ini saya menyapa salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya setiap kita bersuka cita
anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, yang namanya pun disebut Torah, penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, yang namanya pun disebut Torah, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
saudara, apa kabar semua? Kita akan bersama-sama menikmati perayaan Natal Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara. Walaupun kita melaksanakan secara Zoom, namun kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Kita bersyukur kita punya Tuhan mengatasi segalanya. Dan kami juga percaya bahwa sekalipun kita masing-masing di rumah, namun pengurapan, kuasa, dan kasih Tuhan tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Oleh sebab itu, mari sebelum kita bersama-sama masuk dalam perenungan Natal kita untuk perayaan Natal PGPI Provinsi Sulawesi Tenggara ini, kita bersatu dalam doa. Kemuliaan bagi Tuhan, diberkatilah setiap kami, diberkatilah setiap hamba-hambamu, diberkatilah setiap jemaat-jemaat, diberkatilah setiap orang-orang kudus, diberkatilah perayaan Natal kami ini. Dari awal sampai akhir semuanya kami dedikasikan untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan tersenyum. Terkhususnya perenungan kebenaran firman bagi kami. Tuhan kuatkan, mantapkan. Iluminasi Roh Kudus akan menolong kami untuk mengerti setiap kebenaran demi kebenaran. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, tema yang disampaikan kepada saya itu tentang Immanuel. Tentunya tema ini merupakan tema dari PGI dan juga beberapa sinode memakainya dari Matius pasal yang pertama yang ke-23. Adapun subtema dari PGPI provinsi kita Sulawesi Tenggara ini adalah dengan semangat Natal menjadi sumber inspirasi dan motivasi serta kekuatan bagi kita untuk berada di tengah kondisi dan tantangan dalam kehidupan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tentunya saya dan saudara ada di masa yang kurang baik. Kita ada di masa pandemi. Dan kalau saya dan saudara belajar sejarah, maka sebelum Masehi sampai hari ini ada 5 peristiwa pandemi yang cukup mengancam manusia dan banyak memusnahkan, banyak membuat manusia itu mati, membuat manusia itu harus kehilangan nyawanya, saudara. Tentunya pandemi-pandemi ini sangat mengerikan sekali. Misalnya yang saya dan saudara mencatatnya, saya dan saudara memperhatikan dan melihatnya, di mana pandemi yang pertama itu pernah terjadi tahun 76 di Kongo, yaitu tentang HIV/AIDS. Kemudian flu Asia itu terjadi. Kita tahu banyak memakan korban yang sangat besar. Itu terjadi tahun 1956 sampai 1958, saudara. Kemudian yang ketiga adalah flu babi. Itu terjadi, saudara, tahun 2009 dan banyak memakan korban, saudara. Kemudian yang keempat adalah flu Spanyol. Itu juga memakan begitu banyak korban, saudara, sehingga banyak orang yang meninggal diakibatkan karena flu Spanyol ini. Dan kalau saya dan saudara perhatikan bahwa flu Spanyol ini termasuk flu yang sangat menakutkan. Lalu kemudian beberapa para ahli mereka mulai mencari tahu tentang flu yang terakhir adalah flu COVID ini. Mereka memperkirakan flu COVID ini merupakan turunan dari flu Spanyol. Kenapa? Karena dari sepanjang pandemi flu Spanyol ini yang paling berbahaya, kurang lebih 500 juta orang yang meninggal. Lalu kemudian ditambah lagi ketika Perang Dunia Pertama, begitu banyak orang yang juga menjadi korban untuk masalah pandemi ini. Nah, lalu kemudian yang kelima, saudara, kita memperhatikan bahwa terjadi flu COVID-19 sampai hari ini. Saudara lihat, dari seluruh rentetan pandemi-pandemi ini, seperti subtema tadi, supaya kita kuat, ada kekuatan bagi kita untuk kita bisa berada di tengah-tengah kondisi dan tatanan dalam kehidupan ini. Lihat, segala sesuatu mengalami perubahan. Manusia mengalami ancaman-ancaman yang berbahaya. Saudara lihat, dari dulu sampai hari ini,
Tapi dengar ini baik-baik. Bumi berubah, segala sesuatu berubah. Tapi saya dan saudara percaya, Alkitab menulis bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Nah, mari kita kembali ke tema kita tentang Immanuel. Kita membahas, nah, kita lihat dulu di Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Berbunyi demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, Alkitab berkata untuk saya dan saudara dalam terjemahan ini adalah autos, to, onoma, auton, Immanuel. Saudara, ini hal yang sebenarnya bukan biasa. Kenapa? Karena kata Immanuel itu untuk Allah beserta kita. Ini bukan hal yang sederhana, yang saya mungkin saudara dan saudara terbiasa karena dari kita masa kecil di sekolah minggu kita diajari, kelas remaja, kelas pemuda, sampai kita jadi orang tua ini, Immanuel itu yang disebut berulang-ulang. Tapi problemnya begini, masalahnya adalah begini, apakah saya dan saudara punya kesaksian pribadi tentang Immanuel ini? Mari kita perhatikan dulu di ayat yang dituliskan dalam kitab Matius pasal yang pertama 23 ini. Alkitab berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi, dan mereka autos onoma, dan mereka, pertanyaan begini, mereka siapa? Nah, di dalam bacaan ini tentunya Yusuf dan Maria. Mereka menamakan, mereka menyebutnya, saudara. Mereka menyampaikan sesuatu yang penting untuk kita. Sebab kalau bicara nama, kalau saya dan saudara perhatikan baca Alkitab baik, namanya adalah Yesus. Yang Tuhan beritahu kepada Yusuf dalam mimpi. Di dalam kita pasal yang pertama ini, dengar ini baik-baik. Alkitab berkata engkau akan menama dia Yesus, yang artinya penyelamat, atau Zozo, atau Yesus. Tetapi di ayat yang ke-23 dari kitab Matius pasal yang pertama ini, dan mereka, lihat, dan mereka di sini memakai kata untuk saya dan saudara akan menamakan dia Immanuel, yang berarti, nah, baru dijelaskan arti Immanuel itu. Alkitab memakai kata adalah untuk saya dan saudara, Allah menyertai kita. Theos meta hemon. Saudara, untuk Maria dan Yusuf, mereka menyebut Yesus sebagai Immanuel. Tuhan, pencipta segalanya, ada menyertai kita. Terus bagi saya dan saudara, pengalaman Maria dan Marta, mereka tahu bahwa Tuhan yang besar, yang hebat ini, yang diagungkan oleh orang Israel, yang dipanggil sebagai Elohim, Yehova Adonai, itu ada menyertai, ada dengan mereka. Di masa itu, di saat itu, karena Yesus lahir di tengah-tengah mereka, Maria melahirkan Yesus itu yang disebut Immanuel. Pertanyaan saya kembali, Immanuel itu untuk saya dan saudara apa? Immanuel untuk orang-orang percaya di masa ini adalah apa? Saudara yang berarti Tuhan, apakah yang berarti Allah menyertai, Allah beserta kita itu berlaku untuk saya dan saudara? Tentunya saya dan saudara tidak bisa sekedar menjawab betul Pak, kami percaya. Dengar ini, mereka menyebut Immanuel, Yusuf dan Maria menyebut Immanuel karena mereka mengalami, karena Immanuel, Yesus itu lahir dari Maria sendiri dan dia punya kesaksian akan hal itu. Sedangkan saya dan saudara,
Apakah saya dan saudara punya kesaksian akan hal ini? Sehingga kita berani menyatakan bahwa Immanuel, betul Tuhan menyertai saya. Hendaklah setiap saya dan saudara berkata Immanuel, kita penuh dengan kesaksian. Bahwa betul dalam perjalanan hidup saya membuktikan bahwa betul dia Immanuel. Tuhan sertai saya. Tuhan sertai keluargaku. Tuhan sertai pelayananku. Tuhan sertai usahaku. Tuhan sertai semuanya. Biarlah kata Immanuel ini berbobot, penuh urapan, penuh kuasa untuk saya dan saudara. Bukan sekedar slogan, men. Bukan sekadar sebut-sebutan. Karena kita orang Kristen dan diajari bahwa Immanuel, Immanuel, Immanuel. Tapi kosong adanya. Alkitab sedang mengajarkan saya dan saudara. Yusuf dan Maria bisa berkata Immanuel karena mereka mengalami. Karena mereka mereka langsung kontak dengan Yesus yang disebut Immanuel, Tuhan pencipta segalanya. Sedangkan saya dan saudara, ini problemnya. Kenapa banyak orang Kristen yang bisa tinggalkan Tuhan? Kenapa banyak orang Kristen yang bisa kecewa dengan Tuhan? Karena tidak ada perjumpaan dan pengalaman pribadi. Kata Immanuel itu hanya slogan dan perkataan di Alkitab. Harusnya kata Immanuel yang ditulis dalam Alkitab itu harus menjadi darah daging saya dan saudara. Harus menjadi rema, harus menjadi kehidupan yang nyata untuk saya dan saudara. Bahwa saya dapat bersaksi sepanjang umur hidup saya. Dari lahir sampai umur sekian. Saya mendapati, saya melihat, saya mengalami, saya merasakan, saya sendiri menikmati bagaimana Immanuel, penyertaan Tuhan itu nyata buat saya, buat keluarga saya. Itu baru hebat. Sehingga kata Immanuel itu tidak akan mubazir. Sehingga kata Immanuel itu tidak pernah akan dianggap remeh. Sehingga kata Immanuel itu tidak pernah hanya sekedar perkataan yang begitu banyak, berjuta-juta perkataan yang ada di muka bumi, yang semuanya akhirnya kosong dan akan berhenti hanya pada kuburan. Tapi kata Immanuel akan menghantar saya dan saudara untuk akan bertemu dengan Bapa di surga. My goodness, man. Biarlah perenungan ini membangkitkan semangat saya dan saudara. Ternyata Immanuel itu bukan sebutan saja. Saya dan saudara didorong untuk mengalami secara langsung Immanuel. Immanuel, Immanuel. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata untuk saya dan saudara, anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Yesus dilahirkan dalam kekudusan, dalam keperawanan dari seorang Maria. Kata anak darah itu berarti terjemahan aslinya itu memakai kalimat yang ini, belum tersentuh, belum ternodai oleh apapun. Saudara, luar biasa. Saya percaya kalau Immanuel itu, nanti saya akan jelaskan secara akar kata lebih dalam terjemahan bahasa Ibrani untuk kata Immanuel ini. Akan lebih hebat lagi saya dan saudara mengetahuinya. Namun saya kembali ke Matius tadi pasal yang pertama 23. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan mereka menamakannya Immanuel. Haleluya. Kalau hari ini Anda sedang mendengarkan renungan ini, Anda sedang berada dalam pergumulan yang besar. Anda sedang berada dalam satu ketakutan dan kecemasan. Apalagi di masa pandemi ini. Banyak orang yang menjadi parno, menjadi takut, bahkan penakut, saudara. Penakut mati. Saya beritahu kepada saudara, mati hari ini dan besok sama saja. Tentunya kita harus menjadi orang yang bijaksana, orang berhikmat. Bukan berarti menjadi sombong. Bukan berarti menganggap saya nggak mungkin akan kena virus. Jangan sombong. Sudah banyak kesaksian, banyak orang yang mati karena virus. Banyak orang yang meninggal karena virus. Saya dan saudara tidak perlu takut virus. Tapi kita perlu juga bijaksana. Kita perlu berhikmat. Amin, saudara. Kita perlu menjaga diri kita. Belajar taat. Kalau pemerintah sudah berkata untuk pakai masker, jauhi kerumunan, jaga jarak, mari kita belajar taat. Lakukan. Berapa banyak hamba Tuhan sudah meninggal? Berapa banyak juga kesaksian banyak hamba Tuhan yang tadinya menganggap ini konspirasi, ini yang ini tidak benar,
virus tidak ada, akhirnya juga kena. Kita punya banyak kesaksian untuk hal itu. Tapi saya beritahu kepada saudara, saudara mendengarkan renungan hari ini, kita belajar rendah hati. Kita belajar mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Saya percaya di masa pandemi ini, kita Roma menulis, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terjemahan kata kebaikan dalam terjemahan yang lain memakai kata benefit, mendatangkan keuntungan. Di masa pandemi ini, apa keuntungan untuk saya dan saudara? Keuntungan tentunya. Keuntungan secara jasmani? Oh ya. Dengan masa pandemi ini, semua manusia mulai diajarkan untuk kembali ke habits yang benar. Yaitu apa? Bersih. Mulai bersih. Yang tadinya malas cuci tangan, seenaknya makan tanpa cuci tangan, malas mandi, malas bersih-bersih. Sekarang keuntungannya belajar bersih. Kan? Kalau kami keluar 5 kali, keluar rumah 5 kali, pulang 5 kali mandi. Saudara, bukan masalah parno, bukan masalah ketakutan yang berlebihan. Tidak, kita perlu memprotek diri. Apalagi kita melayani Tuhan. Dengar, Tuhan masih mau pakai saya dan saudara jauh ke depan. Tuhan masih mau pakai saya dan saudara panjang ke depan. Jangan kita mati konyol. Jangan kita sia-siakan waktu kita. Tuhan mau kita waktu yang begitu panjang, tapi kita tidak berhikmat, tapi kita tidak jaga diri baik-baik. Tuhan lakukan bagian Tuhan, tapi kita sembrono, kita tidak lakukan bagian kita. Akhirnya waktu kita sempit, waktu kita terpotong. Untuk apa? Gitu saudara. Mari kita harus percaya ini. Betul. Masa pandemi ini membuat banyak orang takut. Kita perlu takut juga. Supaya apa? Supaya kita belajar percaya dan bergantung sama Tuhan. Kita takut bukan penakut. Sebab kita Wahyu berkata, penakut itu tidak masuk surga. Kalau bicara penakut, itu sudah bicara karakter. Itu sudah berbicara karakter. Saudara. Kalau takut, itu bicara feel, perasaan. Was-was. Kita perlu was-was. Supaya membuat kita bijaksana. Saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, di masa pandemi ini, saya dan saudara belajar untuk bergantung Tuhan. My goodness man. Ini bukan cuma di Kendari. Ini bukan cuma di Sulawesi Tenggara. Ini bukan cuma hanya di Indonesia. Ini mendunia. Begitu banyak orang yang mati, saudara. Saudara kalau melihat grafiknya begitu naik begitu. Dan saudara gelombang balik. Gelombang berikutnya ini lebih berbahaya lagi. Saudara, saya melihat deretan-deretan. Beberapa waktu kemarin saya melihat hampir setiap hari itu ada bela sungkawa. Ada turut berduka. Ada banyak hamba Tuhan yang mati, meninggal, saudara. Ada banyak orang yang, saudara bayangin, saudara. Halo? Apakah ini tidak mencemaskan kita? Mencemaskan. Tapi percayalah, hari ini perenungan saudara, Immanuel, dia beserta saya dan saudara. Dia ada dengan saya dan saudara. Yuk, lakukan bagian saya dan saudara. Tuhan lakukan bagian Tuhan. Nah, kemudian saudara, kita lihat. Kenapa? Alasan apa? Sampai mereka harus memilih kata Immanuel. Bisakah nama yang lain? Bisa disebut sesuatu yang berbeda? Kenapa Immanuel? Lalu mereka memberi arti Tuhan beserta kita. Saya percaya ada rencana Tuhan. Saya percaya Bapa yang baik sudah merancangkan segala sesuatu yang indah buat kita. Saya percaya Bapa juga mengerti bahwa saya dan saudara tanpa Tuhan kita akan binasa. Saya dan saudara tanpa Tuhan kita bisa meninggalkan Tuhan. Jangankan saat ini. Berapa banyak pendeta yang juga meninggalkan Tuhan, yang jual kekristenan, yang jual Tuhan hanya sepiring kacang merah. Saudara, banyak bukan? Itu bukti. Tapi saya beritahu kepada saudara, saya percaya salah satu alasan yang paling kuat Bapa memakai Yusuf dan Maria untuk menamai dia, menyebutnya
sebagai Immanuel. Ada pesan profetik yang paling dalam buat saya dan saudara. Bapa sedang beritahu begini, aku menyertai kamu. Aku beserta kamu. Luar biasa bukan saudara? Bapa sedang memberi pesan Natal dan kado Natal untuk saya dan saudara. Dengar ini. Bapa sedang berkata, jangan kamu takut. Aku ada dengan kamu. Kamu tidak sendiri. Kamu tidak yatim piatu. Kamu tidak dibiarkan. Aku ada dengan kamu. Saudara bayangin. Kalau ketika saya dan saudara dalam kondisi terpuruk. Saya dan saudara dalam kondisi orang-orang sudah pergi. Kejadian seperti Ayub. Teman-temannya meninggalkan dia. Anak-anaknya meninggal. Alkitab berkata istrinya suruh Ayub mengutuk Tuhan lalu suruh mati. Itu orang yang terdekatnya, saudara. Sampai seperti itu. Apakah saya dan saudara juga ada yang seperti mengalami kondisi ujian kesendirian itu? Sekalipun mungkin ada. Bahkan sekalipun mungkin seperti David yang berkata, aku dalam lembah kematian. Aku dalam lembah air mata. Bapa bilang begini, kamu tidak sendiri. Immanuel, aku beserta kamu. Aku bersama-sama dengan kamu. Aku ada dengan kamu. Dan bahkan dengar ini, saya beritahu kepada saudara. Di dalam terjemahan asli kata Immanuel, dalam bahasa Ibrani terdiri dari dua kata, Immanu dan Elohim. Di dalam penulisan saya dan saudara, Immanu dan El itu adalah Elohim. Kata Immanu dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan beserta kita. Tuhan ada dengan kita. Tapi ada yang lebih hebat dari itu. Terjemahan bahasa Ibrani berkata gini, Tuhan ada di dalam saya dan dalam saudara. Bapak sedang beritahu, Bapak sedang menyampaikan satu pesan profetik yang dalam untuk saya dan saudara sampai ke generasi berikutnya. Bapak sedang berkata gini, kamu tidak sendiri. Aku bukan juga sekedar menyertai kamu, tapi aku ada di dalam kamu. More than enough, saudara. Lebih dari cukup kalau Bapak ada dalam saya dan saudara. Kurang apa lagi, saudara? Kurang apa lagi, saudara? Berapa banyak kita percaya ada Bapa dalam kita. Bukan sekedar menyertai. Bukan sekedar ada. Tapi sekarang lebih kuat. Bapak bilang begini, Immanuel. Immanu Elohim. Bapak sedang berkata, aku pencipta segalanya. Ketika aku berkata matahari, matahari jadi. Ketika aku berkata bulan, bulan jadi. Ketika aku berkata tumbuh-tumbuhan jadi, semua jadi. Ketika aku berkata semua yang dalam lautan jadi, semua jadi. Aku yang hanya berkata-kata dan jadi. Aku ada di dalam kamu, di dalam kamu. Wow, amazing, saudara. Siapa saya dan saudara? Apa kita orang hebat? Apakah kita terlalu cerdas dan terlalu pintar? Bagi Tuhan tidak ada artinya. Jangan sombong. Semua kita jangan sombong. Jangan angkuh. Baru tahu sedikit tentang Tuhan. Lalu kita mulai mensesatkan orang. Kita mulai menyalahkan orang. Mulai menghina orang. Mulai menghina denominasi. Mulai menganggap denominasi lebih hebat. Sulawesi tidak ada yang begitu. Sulawesi Tenggara tidak ada yang begitu. Semua kita rendah hati. Semua kita saling menghormati. Kalau ada yang salah, kita tegur dengan kasih. Amin, saudara. Kalau ada yang salah, kalau ada yang buat tidak enak, kita mengampuni tanpa perlu pamrih. Itu anak-anak Tuhan. Itu hamba-hamba Tuhan. Itu bukti Immanu Elohim. Aku di dalam kamu. Haleluya, saudara. Kado Natal untuk saudara. Bapa yang mengasihi semua orang. Bapa yang buat semuanya menjadi ada. Bapa itu ada dalam saya dan dalam saudara. Wow. Ketika saya mengerti ini, saudara, saya begitu berkobar-kobar. Saya, wow, hebat Tuhan. Saudara, lalu yang terakhir, untuk apa dia disebut Immanuel?
Untuk apa dia harus ada? Yang terakhir, dia punya cerita. Dia punya cerita. Bapa punya cerita. History. Story. Cerita tentang dia. Cerita penyertaan dia. Cerita kasihnya. Cerita kebaikannya. Cerita tentang semua. Nanti kalau kita bertemu dengan Bapa, Bapa akan cerita banyak untuk saya. Waktu kamu sekarang, aku ada dengan kamu. Waktu kamu tertawa, waktu kamu senang, waktu kamu naik kelas, waktu kamu lulus di wisuda, waktu kamu dipercayakan jadi pendeta, waktu kamu dapat berkat, dapat mobil, kamu diberkati rumah, kamu diberkati ini dan sebagainya. Hei, aku ada dengan kamu. Dia punya cerita. Bahkan ketika kamu terpuruk, semua orang menjauh daripadamu, aku ada juga dengan kamu. Aku menatap kamu. Aku mendengar dengan setia setiap tangisanmu. Aku melihat air matamu yang mengalir. Aku ada dengan kamu. Bahkan kamu merasa tidak ada orang yang mengasihimu. Bahkan kamu pun mungkin sempat merasa sepertinya Bapa tidak mengasihi aku. Kamu lupa, aku Immanuel ada. Aku ada. Aku melihat kamu, aku merangkul kamu, aku memeluk kamu, dan aku menolong kamu. Dia punya cerita. Sekarang, apa cerita saya dan saudara? Apa cerita saya dan saudara dengan dia? Yuk, biar kado Natal kita di tahun ini, kita punya cerita. Bapak, di masa pandemi ini, aku susah. Pelayanan macet. Segalanya. Mungkin ada yang Bapak aku waktu ngalamin sakit. Mungkin kalau ada yang pernah kena COVID, mungkin ada. Aku dalam keadaan seharat. Sekarang, Bapak ada dengan aku. Saudara punya cerita, men. Ayo, semua kita harus punya cerita dengan Bapak. Bapak, ingat gak? Waktu aku naik motor pergi pelayanan ke kampung-kampung, aku jatuh dengan motor karena licin. Aku tetap bersyukur sama Bapak. Kamu punya cerita, men. Wow, saudara. Bapak, aku juga punya cerita. Aku punya kado buat Bapak. Aku punya kado di ulang tahun Tuhan. Tuhan Yesus. Wow, saudara. Sudah dengar? Yuk, kita punya cerita. Supaya nanti kita bisa cerita dengan Bapak. Amin? My goodness. Hal yang luar biasa. Setiap saya dan saudara kuat. Setiap saya dan saudara kokoh. Biarlah kita menghadapi kondisi tantangan ini dengan Tuhan. Amin. 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 Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Diberkatilah setiap kami. Biarlah perenungan yang singkat ini menjadi berkat bagi kami. Diberkatilah semua hamba-hamba Tuhan. Diberkatilah setiap kami. Setiap sinode-sinode yang ada. Diberkati. Kami berdoa khusus untuk Ketua PGPI, Pak Budi, dan semua perangkat-perangkat, semua pengurus-pengurusnya, semua staf-stafnya, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jemaat-jemaat yang digembalakan, setiap hamba-hambamu ini diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Ernopois Oranos, Ernopois Gai, Ernopois Kardila. Damai di surga, damai di bumi, dan damai di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara dikasih Tuhan, Natale Hilare et Annum Faustum 2021. Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat kita bertemu dalam ibadah kita malam hari ini. Saya percaya malam ini kita dalam keadaan sehat semua, itu semua karena Tuhan. Karena itu mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang paling meriah buat Dia, sebab hanya Dia yang layak menerima segala-galanya. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan atas segalanya, yang layak memerintah untuk selama-lamanya.
haleluya. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah segalanya, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu, bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Sama-sama katakan, Kau penyelamatku, Kau kekuatan kami, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah segalanya, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu, bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Mari sekali lagi panggil, katakan, Yesus, haleluya, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Oh Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Sekali lagi katakan,
sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Dia Immanuel untuk selama-lamanya. Haleluya. Kami dari Gereja GPI Jalan Suci mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Atas nama keluarga Pendeta Yesaya Tuela Kindangen bersama sidang jemaat GPI Raha mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 21 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Immanuel Tuhan. Shalom. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih yang diberikan kesempatan buat kami untuk menyampaikan sebagai Gembala Jemaat GPT Kerajaan Allah. Saya menyampaikan dan mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember dan selamat Tahun Baru 2021. Malam hari ini saya ingin menyampaikan sedikit pesan sebagai penasehat PGPI. Marilah kita bangun rumah kita, yaitu PGPI, sebagai naungan kita, aras kita. Kita jaga nama baik aras kita, aras PGPI, dan mari kita makin bersatu. Satu hal pesan penting buat kita, ingat arti dari PGPI. PGPI artinya Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia. Arti Pentakosta, keselamatan dari kerajaan Allah, yang berarti orang-orang Pentakosta jangan ada sedikit pun keraguan tentang keselamatan. Untuk itu, layanilah Tuhan semakin giat, karena firman Tuhan katakan, usahamu di dalam Tuhan atau persekutuanmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Demikianlah sebagai ungkapan pengertian PGPI, sedikit pengertian secara rohani yang saya dapatkan. PGPI, P pintu, G gerbang, P pasti, I Immanuel. Jika kita lengkapi kalimat ini, pintu gerbang pasti melalui Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Allah beserta kita di dalam menghadapi segala situasi yang ada di dalam dunia ini sampai kita masuk Yerusalem baru. Kerajaan sorga sudah menanti kita, asalkan kita setia mengikuti Immanuel, mengikuti Yesus Kristus Tuhan yang adalah Immanuel,
yang menyertai kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Natal tanggal 25 Desember 2020 dan selamat mempersiapkan tahun baru untuk semua pengurus PGPI provinsi maupun kabupaten kota Sulawesi Tenggara. Doa saya untuk kita semua, Allah Immanuel menyertai kita, terutama di tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun ini, sebab Tuhan akan memulihkan segala sesuatu, apa yang hilang, apa yang tertunda, yang tahun ini belum tercapai, segala rencana proyek dan segala apa yang kita lakukan. Percayalah bahwa tahun depan Tuhan akan membuka jalan, dan maksud dan tujuan semua penundaan ini adalah supaya kita semakin beriman, mengandalkan Dia dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Besar Bimbingan Masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember tahun 2020 bagi persekutuan gereja-gereja Pantekosta di Indonesia, dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Semoga Sang Immanuel akan menyertai perjalanan hidup kita. Shalom.